hampir 90% itu memang pemain naturalisasi. Diaspora sekarang ya. Jadi timnas Indonesia rasa Belanda. Jepang ini kan tadi dikatakan tim langganan Piala Dunia dan materi yang luar biasa. Ya kita juga istimewa, ya kita dikatakan dengan materi. Kasih makan pedes diare ya Pak? Iya, Memang makanannya aja beda ya Pak? mau nggak usah pemain asing, tapi ya pemain asing sih kita mungkin cara bahasanya beda. Lokal aja lah, kalau menyatukan itu juga perlu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga yang nonton ini sehat semua. Amin. Dan rezekinya lancar. Amin. Jumpa lagi bersama kita, saya Indra dan Mas Jadi ini di acara Ngomongin Bola Bareng suaramerdeka.com. Jeng jeng jeng. Wah, oke, baju merah nih. Iya, toh, Timnas ya. nih. Besok kan timnas mau main lawan Jepang. Oh, Jepang ya. Jepang dulu baru Arab Saudi. Menang nggak nih? Wah, optimis Pak Mas, harus menang tuh ya. Percaya dengan skuad sekarang? Percaya. Nggak ada PSIS tapi loh. Nanti berikutnya pas Piala Dunia nanti pemainnya ikut Piala Dunia. Amin. Amin. Nah, Mas Jati ini kita akan ngomongin sepak bola, ngomongin timnas nih. Kira-kira ada orang yang sangat paham dengan sepak bola Indonesia ya Mas. Kira-kira siapa nih Mas? Oh, ya. Ada teman saya juga. Oh, iya. Iya, teman kita. Teman saya. Beliau juga salah satu ini ya, pengamat sepak bola Kota Semarang ya. Sudah lama dia ngurusin bola ya. Iya, udah. Ya, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Spesial. Mas Wahyu Lilu Winarno. Mas Lilu, tangan dulu lah. Jadi Mas Lilu ini namanya aslinya Mas Wahyu Winarno ya Mas ya. Ya betul. Kita kalau temen-temennya panggil itu Mas Lilu, kalau kita panggilnya Bos L. Bahkan dulu sempat bikin klub ya Mas ya. Klub sepak bola, Bonsai Bos L. Nah, Mas Lilu ini adalah sudah lama ngurusin bola. Dulu saya ingat Mas Lilu itu pernah menjadi panpel ya, panpel PSIS, kemudian jadi manajer, kemudian sekarang juga masih ngikutin, masih ngurusin bola. Nah, sekarang Mas Lilu ini adalah juga punya tanggung jawab besar. Selain di PSIS, Mas Lilu ini adalah sekarang wakil DPRD Kota Semarang dari Partai Demokrat, dan juga luar biasa lagi diberi kepercayaan lagi menjadi Ketua DPC ya Mas? Ketua DPC Partai Demokrat. Nah ini Mas, kita ngobrol-ngobrol tentang ini kan PSIS mau main nih. Timnasnya Sintayong mau main lagi kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan terdekat adalah Jepang yang belum terkalahkan ya. Iya, puncak klasemen ya. Kemudian tanggal 19 4 hari berikutnya lawan Arab Saudi Mas. Gimana Mas peluangnya timnas, perjalanan timnas yang dari 4 pertandingan terakhir sekali kalah ya lawan Cina. Peluangnya besok kira-kira gimana Mas lawan Jepang dan Arab Saudi? Iya, kita kalau bicara timnas ini sekarang kemajuannya sudah luar biasa. Jadi saya lihat dari kemampuan permainan itu sudah kayak inilah tim-tim Eropa. Gitu. Timnas Eropa ya. Timnas Eropa. Walaupun memang dari materi saya lihat timnas kita
hampir 90% itu memang pemain naturalisasi. Diaspora ya sekarang ya. Diaspora. Jadi ini timnas Indonesia rasa Belanda. Nah, ini memang luar biasa main. Jadi kalau besok lawan Jepang, saya kira sih walaupun tadi dikatakan Jepang di peringkat pertama dan tidak terkalahkan, tapi saya yakin semangat di timnas ini dengan dukungan supporter yang luar biasa untuk timnas ini, saya yakin timnas Indonesia bisa mengatasi Jepang. Dan saya kira pelatih Sintayong juga saya lihat banyak perubahan itu dalam strategi maupun permainan. Melihat materi-materi kita ini kan Sintayong bisa meramu dan menyesuaikan lah, artinya materi-materi dengan mungkin permainan yang dulu banyak di pemain lokal, sekarang kan tadi dikatakan 90%, jadi dia harus mengikuti ini gaya permainan. Oh iya. Tentunya gaya permainan pemain yang memang Eropa. Saya kira itu Mas Jati dan Mas Hendra. Siap. Mas, selain 90% pemain naturalisasi, besok juga akan bermain di Gelora Bung Karno ya. Tentunya supporter timnas kita akan full di sana. Peran supporter ini untuk timnas gimana Mas? Kalau boleh ambil istilah dulu gitu, artinya supporter inilah pemain ke-12 kan gitu kan. Kan gitu. Ini tentunya harapan kita, dukungan supporter yang nanti main di Indonesia, di Jakarta, itu harapannya memang kekuatan supporter ini menjadi tambahan semangat untuk pemain yang nanti akan melawan Jepang ini, supaya menjadi tambah semangat lagi, tambahan support, dukungan, doa itu. Saya yakin permainan timnas kita besok itu akan menunjukkan performa yang terbaik lah. Karena juga dia tidak mau dipermalukan di kandang sendiri kan, biasanya seperti itu kan. Kalau melihat kekuatan supporter Mas, bahkan Bahrain pun takut ya. Ya. Kalau Mas itu kan pernah berada di dalam tim kan, seberapa besar Mas teror supporter kalau ketika main away itu luar biasa loh sebenarnya. Oh iya, itu kekuatan supporter terutama kita away ya. Memang itu salah satu perhatian khusus di tim gitu. Artinya di seorang pelatih dan manajemen gitu. Terkait pengalaman kita ya, main di Jakarta, main di Surabaya, itu memang juga jadi catatan gitu. Artinya dukungan supporter lawan ini juga menjadi catatan kita, artinya kepada pemain perhatian supaya jangan nervous, jangan ini itu. Saya yakin juga sama itu. Bahkan tadi dikatakan, kalau boleh ngomong sih, saya pecinta bola terbesar kan saya yakin di Indonesia. Betul. Di mana-mana ada. Jadi ini juga mungkin juga jadi perhatian pelatih maupun manajemen di Jepang waktu kita nanti main di Indonesia. Mudah-mudahan aja supporter kita cukup menyeramkan lagi Jepang. Harapannya juga ini ya Bos, sesuai dengan keinginan supporter ya, timnas bisa ambil 3 poin. Ya, betul. Ya, tapi kita juga menghimbau lah, kita juga menjadi tuan rumah yang baik kan gitu. Ya. Kita tunjukkan bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik, support dengan aturan yang ada itu, jangan sampai kita malah nanti support nanti kebablasan, malah jadi kita kena sanksi kan. Betul, Jadi itulah salah satu catatan kita.
Jangan sampai nanti setelah lawan Jepang, lawan Arab Saudi Ada sanksi. dilarang tanpa penonton. Ya apalagi FIFA ini Iya. kan tegas dalam Iya. melakukan atau menindak pelanggaran di Apalagi setiap pertandingan. ini jelang laga lawan Jepang ini timnas kan juga dapat sanksi beberapa Iya. ofisial kan. Ya, Asisten manajer ya? Iya. Manajer ya? Manajer sama asisten pelatih ya? Jadi kayak jadi perhatian lah. Ya, betul. Itu memang harus seperti itulah. Kita juga harus tahu bagaimana aturannya. Itu harus kita pahami betul. Jangan sampai kita menang atau nanti pertandingan berikutnya kita malah rugi sendiri. Malah menyusahkan ya. Ya, betul. Bos lawan Jepang selanjutnya terus berikutnya lawan Saudi Arabia. Peluang di dua laga ini gimana sih? Ya kalau memang dua tim ini kan saya yakin menurut saya sih ya ini lawan yang berat, Ya, apalagi betul. Jepang itu Langganan peringkat dunia. Ya. pertama Ya. dan langganan Piala Piala Dunia. Dunia sama juga Dua tim Arab langganan Saudi. Piala Dunia. Kan sama juga ini juga ya. jadi perhatian khusus harusnya Ya. Sintayong mempersiapkan lawan dua tim ini karena dua tim ini juga menentukan nasibnya timnas kan gitu juga. Timnas dan Sintayong Nah, pastinya. timnas dan Sintayong juga. Jadi ini juga harapan saya sih Sintayong punya strategi yang jitu dalam melawan mempersiapkan tim untuk melawan dua tim ini. Dua raksasa Asia ya. Mas, kalau kita lihat nih beberapa pertandingan Sintayong mencoba 1-2 pemain di squad utama kan. Kemarin ada siapa bintang ya? Pemain utama itu. Utama kemudian Intinya pas lawan Cina ya dia lakukan rotasi ya, ujungnya malah blunder. Blunder. Ya. Apakah perlu nih Mas untuk lawan Jepang dan Arab Saudi Sintayong melakukan hal serupa ataukah menjalankan strategi yang sudah pakem? Menurut Mas Tiro ini? Iya, ya tentunya yang paling tahu secara teknis Sintayong ya. Ya. Cuman kalau besok misalkan memaksakan untuk memasukkan coba-coba lagi ya tentunya yang kemarin itu menjadi catatan kan gitu. Perhatian khusus kan gitu. Bagaimana memasukkan pemain seperti tadi dikatakan Wita itu efeknya seperti apa? Asnawi. Ya, ya. yang saya pengalaman saya gitu, jika memasukkan pemain baru itu harapannya kan merubah Ya, betul. permainan gitu. Nah, itu harus tepat posisi apa dan kondisinya pemain seperti apa juga. Kan gitu. Jangan sampai kita masukkan dengan karakter pemain ini tapi strateginya masih sama kan gitu. Berarti polanya masih sama. Nah, harusnya Sintayong juga sudah tahu persis lah. Misalkan ini kita ganti ini dengan karakter serang, menyerang, tapi dalam permainan strateginya bertahan kan gitu. Nah itu kan juga harus jadi catatan. Terus kalau belajar dari pertemuan terakhir lawan Jepang kan kita di Piala Asia ya, kita di kalah telak 4-0 kalau 4-1 kalau nggak salah. Kalau menurut pengamatan Bosel sendiri, apa yang harus dipelajari dari pertemuan sebelumnya lawan Jepang? Seperti kita tahu kan Jepang skuadnya mewah nih bos. Iya tahu lah. Jepang ini kan tadi dikatakan tim langganan Piala Dunia dan materi yang luar biasa istimewa. Ya kita juga istimewa, saya boleh katakan dengan materi apa pemain yang naturalisasi ini. Saya dalam permainan saya setuju. Artinya gini, bola ini kan berkembang ya. Bola ini kan berkembang, artinya kita harus mengikuti. Tapi memang kalau boleh ngomong sekali lagi ini, kalau bicara pembibitan atau apa namanya itu pembinaan memang kan kita rugi sebetulnya kan kalau bicara pembinaan, tapi kan
kita mau nggak mau ini sepak bola ini kan berkembang. Iya. Industri sudah mau masuk industri kan gitu. Tentunya kita harus bisa mengikuti kan gitu. Tapi sekali lagi kita masuk di permainan, pengalaman yang kita kalah itu ya saya sih yakin PSSI dan pelatih saya dengar juga akan menambah satu lagi naturalisasi. Ya, Nah, itu kan Kevin Dick yang terbaik. Nah, itu kan juga kemungkinan kan juga mempersiapkan lawan Jepang juga kan gitu. Jadi saya yakin itu sudah dipikirkan Sintayong lah. Yang terpenting kalau saya pribadi berikan yang terbaik lah dalam permainan gitu aja. Artinya pemain timnas ini main dengan sepenuh hati, istilahnya ini medan perang lah, apalagi main di Kandang apa sih? kandang kan. Banyak dukungan, banyak support, tentunya jadi menambah motivasi. Ya, itu. Mungkin tekanan untuk timnas Jepang sangat kuat ya Mas, karena misalnya kalau kalah sama timnas Indonesia otomatis mereka mau sok kalah kayak timnas Indonesia. Iya. Begitu juga dengan timnas Indonesia, kalau nggak menang kan peluang untuk dia lolos ke babak ya. berikutnya juga sangat Tipis ya. tipis ya Mas. Kalau tekanan untuk target hasil itu akan mempengaruhi tim sejauh mana sih Mas? Misalnya kamu harus menang misalnya, atau sebaiknya seperti apa Mas? Ya memang kalau manajemen semua supporter, semua pendukung timnas maunya menang kan. Oh iya benar. Nah, itu memang harapan kita jangan sampai juga mempengaruhi kondisi tim. Kan gitu. Artinya nanti kalau kita tekan, jadi dia malah nervous, malah apa ya? Takut untuk berbuat gitu di lapangan. Berkembang ya. Takut salah, takut itu malah nanti nggak berkembang. Jadi harapan saya sih sama pemain, sama manajemen semua, udahlah kita berikan yang terbaik, main lepas. Tunjukkan semua kemampuan di lapangan sesuai strategi pelatih dijalankan. Saya kira itu akan hasilnya akan lebih baik lah. Mas, dari 28 pemain yang dipanggil Sintayong, tidak ada pemain dari Persib, tidak ada pemain dari PSIS. Gimana Mas? Apakah memang skuad timnas itu saat ini memang jauh di atas rata-rata pemain Indonesia Mas sebenarnya? Ya kalau bicara pemain sih pengalaman saya memang itu ranahnya pelatih kan. Oh iya. Apakah sesuai dengan karakter juga ya? Itu ranahnya pelatih. Jadi kita nggak bisa terlalu jauh mencampuri itu, yang tahu pelatih. Dia akan melakukan seperti apa dengan pemain materi seperti apa, dia yang lebih tahu kan itu. Tapi saya yakin pemain lokal kita juga nggak ya setara lah. Oh iya. Pak, saya seperti pemain Dewangga kita punya, PSIS, Adi Satrio, itu juga saya lihat kemampuannya juga hampir setara. Tapi saya yakin pilihan pelatih ini juga mungkin menyesuaikan strategi apa yang dilakukan. Strategi apa yang pengen karakternya seperti apa? Iya, saya yakin. Memang tidak hanya sekedar pemain itu pemainnya bagus, tapi apakah sesuai dengan kebutuhan gitu ya? Oh iya. Pelatih yang tahu. Jadi tidak, sebenarnya juga ada pemain Persib dan PSIS juga sebenarnya levelnya tidak jauh berbeda ya Mas. Cuman kebutuhan tim ini lagi butuh apa? Iya, betul. Itu yang misalkan kita punya Dewangga yang karakternya seperti ini. Nah, padahal mungkin melihat Sintayong mungkin kebetulan bukan itu kan gitu. Oh iya. Karena lawannya seperti ini kan gitu juga. Iya. Itu yang mungkin dari kacamata saya seperti itu. Apalagi Adi Satrio sama Dewangga itu kan pernah main nih. Berarti ada kesempatan berikutnya bisa main lagi ya? Ya, benar ya Mas? Ya saya yakin bisa. Kan contoh kayak kemarin Dewangga dipanggil secara mendadak untuk musuh. Ya. Saya yakin seperti itu juga bisa. Jadi Ada peluang lah ya. ada pemain-pemain Liga 1 timnas, pemain-pemain Jangan lokal, berkecil hati ya. kecil hati. Jadi Tetap bukan berusaha. tidak hanya berdasarkan
itu, tapi memang saat ini butuhnya timnas itu pemain yang tipikal Betul. seperti ini. Jadi kalau secara kualitas nggak jauh beda sebenarnya. Dalam artian mereka tetap dipantau ya sama Tetap dipantau. tim pelatih timnas ya. Betul. Makanya mungkin Liga 1 masih main sebaik-baiknya nih karena masih ada masih ada Peluang. peluang sangat besar ya. Peluangnya masih besar. Terus kalau bicara timnas juga tetap harus bicara naturalisasi nih bos. Mendukung juga enggak sih bos proses naturalisasi yang digalakkan Ketua Umum PSSI saat ini? Tadi saya katakan tadi bahwa bola itu kan harus berkembang sekarang kan gitu. Berkembang dan mau tidak mau kita harus mengikuti kan gitu. Ya ini juga tantangan juga bagi klub, bagi semua stakeholder yang berada di sepak bola, ya juga harus meningkatkan kan gitu supaya kita juga bersaing, bisa bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi kan gitu. Semua lah dari tingkat kota, mungkin PSSI dari tingkat bawah harus juga bisa meningkatkan ini, artinya pengelolaannya, pembinaannya. Kalau enggak ya kita akan seperti ini terus, naturalisasi terus kan. Karena memang kebutuhan. Ya harapan kita dengan naturalisasi kita mungkin bisa berkaca lah semua supaya bisa menerima atau memperbaiki kan gitu. Ya banyak kan ada sisi pandangan yang mungkin beda. Nah, ini pembinaan nggak jalan gitu. Nah, tapi sekarang ini kan bola terus berkembang kan gitu. Kan kita harus juga mengikuti gitu kan gitu. Berarti ibaratnya pemain naturalisasi yang ada saat ini kayak proses untuk jadi pemain lokal lebih baik ya. Iya, harus menjadi cambuk lah gitu loh. Atau tantangan ini aku harus bisa seperti itu kan gitu. Karena kalau dilihat dari langkah timnas selama ini memang levelnya memang benar-benar harus berkualitas sekali kan. Iya, betul. Harus bisa bersaing tuh seperti apa, level pemainnya seperti apa. Kita tidak punya pandangan pemain lokal itu di bawah enggak, tapi kita memang harus benahi semua. Kita harus mengikuti perkembangan industri bola. Jadi butuhnya sepak bola sekarang tidak hanya untuk Piala Asia atau Piala Asia Tenggara, tapi untuk Piala Dunia. Makanya harus pemain-pemain harus yang kalau misalnya pengen masuk timnas ya harus bisa selevel pemain dunia. Memang butuhnya sekarang untuk Piala Dunia. Mungkin kalau boleh ngomong saya lagi nih, kita besok punya anak gitu. Pengennya jangan timnas gitu. Bisa main di Eropa. Dulu mungkin juga bisa main di Eropa gitu. Mimpinya sekarang mimpinya harus naik lagi. Mungkin loh supaya dalam pembinaan itu bisa lebih ini lagi gitu. Berarti orang tua, pemain muda, PSSI kota, PSSI provinsi, PSSI berarti mimpinya harus diubah sekarang tidak hanya timnas. Main yang Manchester ya. Targetnya harus tinggi, harus tinggi. Iya benar. Supaya bisa mimpinya harus tinggi ya Mas ya, tidak hanya kita lokal Indonesia aja, memang harus tinggi untuk memang butuhnya kan sekarang memang kita di Piala Dunia harus level. Iya, kalau dulu sih saya bicara 5 tahun, 10 tahun yang lalu lah dalam bicara timnas. Dulu naturalisasi pasti diprotes. Iya. Oh iya. Ya kan? Sempat rame di media massa, di medsos kan sempat rame juga. Kan pemain timnas ini kan tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan PSSI melalui liga ya. Liga di mana ada 18 tim ya sekarang ya. 18. Yang di sana selain untuk juara juga menghasilkan pemain-pemain lokal yang nanti akan ditarik ke timnas ini. Salah satunya yang langganan juga pemain timnas adalah PSIS ya. Berapa kali. Nah, PSIS ini Mas, bicara PSIS ini Mas. Ya, kayaknya musim ini sebenarnya berat, tapi ternyata tidak
ada yang jauh lebih berat ya Mas daripada musim Iya. ini Mas. Ini cerita aja Mas gimana Mas? Ya kalau bicara timnas sekarang, jadi memang kemarin saya melihat karena saya pernah berkecimpung ngurusi di manajemen di timnas sebagai manajer PSIS tuh. PSIS ya, PSIS, mohon maaf PSIS. Ya pengalaman saya sih, bicara pengalaman. Kemarin saya lihat 7 kali kalah Tanpa menang. Tanpa menang ya teman. Itu memang sebetulnya ya jadi catatan manajemen. Tapi sekali lagi kemarin kalah kita juga enggak, artinya hanya bisa bertahan gitu. Karena kita nggak bisa melakukan apa-apa ini sebelum transfer window Ya, betul. dibuka kan Betul. gitu. Kalau bicara pergantian pemain kan gitu. Oh iya. Kita mau apa gitu kan gitu. Kita bicaranya kita akan mungkin supaya bisa kita ini kan kalau nggak salah masih 7 atau 6 pertandingan lagi dalam menyelesaikan setengah musim kan gitu. Ya kan masih Iya, masih banyak waktu lah gitu Iya. untuk membenahi ini, saya kira masih bisa, karena ini perlu flashback ke belakang gitu. Saya 2018 Seru nih. 2018 itu keadaannya lebih buruk dari ini. Awal-awal promosi ya. Awal-awal promosi lebih buruk dari Dengan situasi squad sekarang. yang jauh. Dengan squad yang mungkin jauh dari ini ya gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa bagi saya dalam memegang PSIS 2018. Kita setengah musim aja masih peringkat di bawah gitu. Ya. Kalau dikatakan setengah musim kan kita masih ada 6 atau 7 kali main. Kalau Ya. sekarang kan masih bisa lah, kita masih mungkin 3 kali menang gitu aja udah bisa papan tengah gitu. Jadi ya harapan kita sih manajemen juga dengan kemarin kekalahan juga introspeksi, terus pelatih juga bisa segera berkoordinasi dengan semua pemain, komunikasi, jaga kondusivitas tim penting ya, Mas, internal ya. itu penting sekali gitu. Karena saya yakin ini tekanan pemain ini luar biasa, tekanan supporter semua gitu. Saya berani itu tanggung jawab pelatih supaya bisa memberikan pandangan atau motivasi lah supaya kita bisa lebih bangkit, lebih bagus lagi. Jadi memang ngurus bola itu nggak gampang. Saya yakin nggak gampang, apalagi kita main masih di luar. Di luar ya. Terasa away ya. Iya, saya 2012 main di luar terus satu musim. Itu main di Magelang juga ya? Magelang. Awal-awal main di Magelang. Berarti jauh lebih aslinya memang ada lebih berat ya. Lebih berat, tapi ya saya yakin lah dengan pengalaman manajemen sekarang itu punya pengalaman dan punya strategi lah besok untuk bisa memperbaiki ini. Saya yakin itu karena kita punya pengalaman yang lebih buruk dari ini. Kita bisa lolos 10 besar, bahkan peringkat 8 kalau nggak salah 9 di atas Bali United yang sejatinya yang materi waktu itu luar biasa, mungkin bumi langit Pak sama kita. Tapi kita bisa finish di musim kompetisi itu di atas mereka. Nah, kuncinya apa tuh, Mas? Kuncinya Saat itu kompak aja. Kompak. Kita harus kompak, kita harus kerja sama-sama semua. Pemain, pelatih, semua kita curahkan tenaga kita di setengah musim itu. Ya alhamdulillah bisa finish dengan posisi yang 10 besar, yang mungkin kalau boleh bisa ngomong itu nggak bisa diselamatkan lagi lah awalnya. Tapi dengan kekuatan pemain, kekompakan, keguaan yang kita bangun
semangat yang luar biasa. Memang kita mau memberikan yang terbaik untuk PSIS. Itu saya yakin masih banyak kesempatan lah, banyak kesempatan. Setuju sih bos, apalagi kan memang sebagai fans, apalagi penggemar PSS tentunya kecewa melihat performa awal musim ini. Iya. Lebih baik awal musim kita kurang meyakinkan, tapi di putaran kedua nanti bisa dibenahi, bisa bangkit daripada kita harus jelek di putaran kedua. Ya betul, kalau itu boleh, kalau dalam kompetisi memang seperti itu, tapi kita ini juga terus sampai akhir. boleh kita bicara ini lah, lebih baik startnya lebih bagus lagi, itu lebih baik lagi. Tapi memang sekali lagi ngurus bola nggak gampang lah, banyak faktor yang harus diperhatikan. Contoh ini ya, kita main di luar, kan gitu, dengan nggak ada penonton, kan gitu. Juga kan manajemen sekali lagi akan memikirkan semua itu, kan gitu. Aspek-aspek yang lain lah, bukan hanya di pemain dan ini, tapi kan semua dipikirkan semua. Jadi saya yakin manajemen besok punya jurus jitu yang bisa untuk membangkitkan tim ini, dan saya yakin dengan materi sekarang sebetulnya sih selevel, saya selevel, tapi ya harapan kita nanti setengah musim ada perbaikan yang dilakukan. Harapannya nggak perlu sampai setengah musim ya bos, besok lawan Kediri menang dan menang. Iya, harapannya seperti itu. Ya. Itu kalau menang sih saya kira udah ini. Memang kemenangan ini sangat diharapkan, dan juga sekaligus untuk memotivasi pemain lain. Itu memang perlu, itu saya kira. Mas, kalau melihat skuad PSIS saat ini Mas ya, dibandingkan dengan pesaing-pesaing Mas, mungkin yang saat ini kan Persebaya di puncak, Persija. Menurut saya juga Bali United cukup apa ya, solid ya Mas. Sebenarnya mereka solid ya Mas ya. Untuk skuad mungkin oke lah, nggak perbedaan tidak terlalu banyak, tapi cukup solid ya Mas ya. Apa yang mungkin memang tim mereka jauh lebih solid, atau seperti apa Mas kalau kondisi sekarang? Saya nggak tahu persis ya, tapi dalam kacamata saya sih memang kalau dikatakan materi sih kita nggak jauh beda. Cuman seperti apa saya juga nggak tahu persis. Tapi sekali lagi, kalau contoh ini saya lihat awal-awal musim Biak juga terseok-seok. Kan gitu kan, Biak terseok-seok peringkat bawah, tapi sekarang sudah mulai naik, bahkan saya lihat di peringkat papan tengah kan gitu. Lah ini juga mungkin bisa Biak ini bisa memberikan pelajaran bagi kita supaya bisa lebih bangkit lagi lah. Kalau materi sih saya sekarang nggak jauh beda lah. Mas, kalau melihat pengalaman sebelumnya, ketika memang PSIS main tidak di Jatidiri, kelihatannya memang agak rapuh ya Mas ya. Beda ketika PSIS main terus di kayak putaran pertama kemarin, ketika PSIS main di Jatidiri terus ya. 4 besar, bahkan peringkat 1, betul. Kemudian Jatidiri direnovasi, langsung. Apakah pengaruhnya sedahsyat itu Mas sebenarnya? Ya, saya tadi katakan bahwa main di home itu semangatnya pasti beda. Beda sekali. Jadi dari dukungan supporter, mental anak-anak pasti beda. Dan memang kalau kita bisa main di home di Semarang sendiri, tentunya sudah beda lagi, situasinya akan beda, karena kita main di sana itu effortnya samping biaya tinggi dan sepi, kita juga kebugaran pemain, kita harus perhatikan betul gitu. Kita tidak bisa mengontrol
apa ya, kalau kita di sana kita katakanlah home rasa Away. kan gitu. Ya harapan kita bisa main di sini, anak-anak bisa lebih semangatnya lebih baik lagi, bisa dukungan supporter. Yang kita perlukan sekarang dukungan supporter yang memang positif. Gitu aja. Berarti ya kita sambil nunggu putaran kedua transfer pemain saat ini PSS memang butuh dukungan supporter ya sebagai pemain ke-12 yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya Mas? Nggak bisa dipisahkan. Jadi dukungan yang positif untuk PSS ini bisa bangkit lagi. Saya lihat manajemen juga nggak tinggal diam. Saya kemarin mengikuti media sudah ada beberapa mungkin 2 atau 3 pemain yang akan disiapkan untuk bisa bergabung di putaran kedua. Itu harus sabar ya, iya. Karena nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang. Kita mau apa? Mau protes seperti apa? Ya untuk protes pergantian pemain itu pasti kita tetap tunggu. Memang Kita faktornya banyak ya. Kita kemarin sudah punya pemain bagus, cedera. Kita ganti pemain cedera. Jadi mumet bos. bicara bola itu memang banyak faktor. Ya harapan kita supporter bisa memahami itu dan berikan kesempatan manajemen dan pelatih untuk bisa memperbaiki ini dan memberikan yang terbaik untuk PSS. Ngobrol-ngobrol nih Mas, mungkin nanti mau dikat mau enggak ya ngurusin bola sama ngurusin politik susah mana Mas? Aku beda sebenarnya. Sebetulnya hampir sama. Beda apa ya? Karena kita kepentingannya macam-macam gitu. Begitu juga dengan sepak bola. Sepak bola sama, tuntutannya seperti itu. Sama gitu ke masyarakat kan seperti tuntutannya kan macam-macam kan gitu. Oh iya. Harapannya ini kalau bicara politik ya di dewan ya. Kalau bicara harapan jadi dewan itu nek disambati harus iso kabeh gitu kan gitu. Oh iya. Kan gitu sama juga kan supporter kan gitu. Pokoknya harus menang kan gitu Bu. Iya carane. Iya kan gitu kan. Nah itu kalau tadi di politik kalau bisa semua dewannya N-nya dihilangi. Dewa. Jadi dewa. Oh iya. Nah itu baru bisa semua. Dewa N-nya dihangin jadinya dewa. Oh iya. Baru bisa melakukan semua. Memang unik ya Mas. Unik. Bola itu juga ternyata seunik itu ya juga. Iya, ya betul. Bahkan lebih lebih keras karena apa? Supporternya kan ini fanatiknya luar biasa kan gitu. Iya. Tuntutannya terus menang. Jadi kita harus sabar lah. Ngurus bola itu kuncinya sabar. Gitu. Belum tentu pemain-pemain sebagian pemain timnas diambil belum tentu bisa menangan terus ya Mas ya. Kalau belum solid. Belum solid. Kita menyolidkan dengan 25 pemain dengan karakter yang beda itu bukan pekerjaan yang gampang. Mungkin juga ini ya bos, adaptasi pemain asing musim ini kan banyak yang baru seperti Dan jumlahnya lebih banyak lagi. Oh iya. 5, 7 ya? 8. 8. Itu nggak gampang. Nggak gampang. Kasih makan pedes diare ya Mas? Ya, Memang makanannya aja beda ya Mas? nggak usah pemain asing lah. Artinya yang pemain asing sih mungkin cara bahasanya beda. Lokal aja lah. Kalau menyatukan ini juga nggak gampang. Perlu waktu. Betul. Dan itu yang memang harus dibutuhkan saat ini. Betul. Bos kalau melihat dari pekan 1 sampai pekan 10 sampai nanti putaran pertama selesai, kalau dari opini Bosel sendiri apa sih yang harus dibenahi di PSS, terutama pemain apa saja yang dibutuhkan di lini apa saja? Tuh, ini malah bahasnya PSS ya. Berarti kan PSS kan rencananya mau mendatangkan pemain asing di putaran kedua. Maksudnya posisi apa nih yang kira-kira
perlu dibenahi lah. Ya kalau bicara posisi sih saya nggak tahu persis ya, karena memang saya melihat dari luar kan itu. Iya. Sebetulnya sih saya bukan hanya saya yakin kalau materi pelatih lebih tahu lah, Iya. lebih jeli, lebih ini. Tapi harapan saya jaga kekompakan semua, Iya. itu lebih penting, dan Kuncinya itu ya Bos ya. harapan saya juga dukungan supporter itu juga yang positif supaya tim ini bisa bangkit gitu, karena tekanan supporter itu juga mempengaruhi mental pemain. Dan Apalagi kalau dia sampai berikan kesempatan, berikan dukungan. Yang PSIS dibutuhkan sekarang itu support, ya benar. Sepakat. support baik semua pencinta bola di Kota Semarang, support supaya tim ini bangkit. Karena memang sejatinya supporter mensupport ya, Mendukung. mendukung, bukan menghujat. Berarti kan menghujat bukan supporter sebenarnya Mas. Ya boleh lah hujat, tapi dengan koridor Ya, yang positif, memang ya. positif itu untuk kebaikan itu Ya. boleh, kita nggak ada masalah kok. Saya dulu sering di demo anak-anak seperti ini, tapi kita diskusi Ya. dengan dari hati ke hati, kita kesulitannya seperti ini, anak-anak tahu. Ya, Anak-anak tahu dan anak-anak sadar betul. Buktinya kita bisa bangkit kemarin. Saya yakin ini masih banyak waktu lah, dan saya yakin PSIS masih punya peluang besar untuk di papan. Kembali ke papan atas ya Bos. memang mungkin saat ini dukungan supporter itu sangat dibutuhkan sekali ya Mas ya, karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini PSIS, ini tim kita sendiri. Betul. Kalau sampai pendukungnya sendiri tidak mensupport, siapa lagi Iya, betul. yang mendukung? Artinya kalau otomatis kan pemain nanti, banyak pemain yang melihat misalnya komentar-komentar tidak semakin semangat, Ya. makin down. Ya, Betul. iya, itu yang jangan sampai pemain ini Mematahkan semangat terbebani pemain. gitu. Tekanan-tekanan yang supporter ya. Saya yakin sih, saya dibesarkan di PSIS ya. Saya boleh ngomong Mas Yoyo apalagi Ya, Ya. benar. kan kisaran 2000. Saya yakin beliau ini punya atensi besar, harapan besar, dan memberikan yang terbaik untuk PSIS. Sudah lama memang dia keluarga keduanya kayaknya memang Iya. PSIS ya Mas. Kalau boleh saya tanya, ini saya bukan membela siapa-siapa, walaupun saya dekat dengan Mas Yoyo, dengan semua. Siapa sih gitu, yang Rela pegang PSIS ini sampai berapa puluhan tahun Mengorbankan segalanya. mengorbankan segalanya. Ya, saya kira Mas Yoyo, saya yakin, saya tahu betul Mas Yoyo akan memberikan yang terbaik untuk tim ini. Walaupun di perjalanan seperti apa, gitu, tapi saya perlu informasikan, perlu memberikan pemahaman bahwa tidak ada satupun manajemen yang kepengen timnya juga prestasinya jelek. Ya. Oh iya benar Mas. Pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk tim. Nggak ada satupun pengen kalah itu nggak ada, Iya. nggak ada. Benar. Iya benar memang Mas tuh ya. Iya, lucu ya. Iya. Kalau pengen Alasan main lagi aneh ya. aneh. Kita pasti akan memberikan yang terbaik. Ya. Ya. Apalagi pasti kan modal ya Mas ya. Kalau surat tanah mungkin ya. Ya itu mungkin Mas Yoyo yang bisa bicara lah. Jadi saya yakin Mas Yoyo sudah memberikan Nggih. yang sekemampuannya yang Baik. dia punya. Makanya juga jangan terus loh kowe orang ngopeni kan ya, saya rasa apa gitu loh Mas ya, selama ini nggak dianggap berarti ya Mas. Terus Ya kalau bicara
ya ninggung PSIS itu. Masa nggak ada prestasi? Ada kok, banyak kok. Kita juara 2, juara 3, dan prestasi itu juga nggak gampang. Nggak gampang. Ya, gitu. Kita bisa lolos Liga 1 balik lagi dengan waktu yang 9 tahun, Ya. bisa lolos lagi. Itu menurut saya juga prestasi. jangan dilihat sekarang kan gitu. Iya. Kalau sekarang boleh ngomong orang, oh, ya. Dulu nggak ada yang ngelirik mau pegang Iya. PSI. Saya 32 ya berarti tahun. Nggak ada. Sekarang Ada bicara. Tapi itu normal. Menurut saya semua itu normal. Nah, kita kembali lagi ke PSIS. Harapan kita semua dukung PSIS supaya PSIS lebih bangkit lagi. Amin. Lebih bisa meningkatkan performanya, kita dukung dengan positif. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini yang kita butuhkan adalah dukungan supaya PSIS ini lebih baik, lebih bisa meningkatkan performanya untuk setengah musim ke depan. support, beri masukan yang kritik dan membangun ya Mas ya. Membangun, Yang membangun. positif biar energinya positif juga. Solusi juga ya bisa sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan kita hanya bisa menghujat sebenarnya Mas kan. Karena ya masa mensupport mendukung kok namanya supporter kan. Ya, harapan kita seperti itu. Kita sama-sama punya tim kebanggaan, Ya. sama supporter juga pengennya prestasinya bagus, sama juga manajemen pasti punya Iya. keinginan juga tim ini bagus kan gitu. Dan sebenarnya juga Mas Yoyo itu dengan supporter juga sebenarnya juga Dekat ya. cukup dekat ya Mas, yang membesarkan supporter Semarang seperti Panser Biru juga sering tidak lepas dari Peran serta karena memang manajemen ya Mas ya, karena nggak mungkin lah kalau nggak ada kedekatan supporter bisa sebesar ini gitu ya Mas ya. Mas Yoyo juga ya paling tidak turut andil Turut lah. andil. Artinya bagaimana Mas Yoyo bisa duduk bareng gitu dulu seperti itu. Mas kira-kira nih Mas, kalau penerawangan pasti lo nih PSIS akan finish di urutan berapa? Saya kalau dulu sih saya nggak bisa ngomong terus ini seperti, tapi saya akan berharapnya dari manajemen pastinya akan melakukan yang terbaik untuk tim ini. Ya. Karena sekali lagi ini kebanggaan Kota Semarang dan ini salah satu prestisnya Kota Semarang. Iya. Itu saya yakin akan memberikan yang terbaik. Gitu. Kota Liverpool, kota Manchester, kota Madrid itu terkenal juga tidak lepas dari tim sepak bolanya. Begitu juga dengan Semarang. Semarang ya Mas. Jadi ini adalah PSIS ini juga sebagai apa ya, endorse-nya Semarang untuk mempromosikan tentang kota Semarang, baik itu otomatis nanti kan wisata, bisnis, Iya. investasi, Iya. otomatis ketika PSIS prestasi otomatis semuanya juga akan masuk ya. Sudut pandang itu gimana? Itu oke nggak Mas itu Mas? Oke. Kalau boleh ini bicara di media nih teman-teman. Saya bicara ini jujur aja saya tanya. Kalau PSIS menang, Koran. penjualan koran lanjutan. Betul nggak? Betul. Ya. Tidak ada koran Mas sekarang. Online nih. Ya. Naik. Ya. Terus media sosial kita naik. Kalau PSIS menang nih, Ya. pasti naik semua. Ya. Gitu Mas. Yang pasti kalau PSIS menang semua senang. Nah, makanya berikan dukungan yang positif, yang baik gitu supaya aura positif ini juga bisa membawa PSIS ini lebih baik kan gitu kan. Iya. betul. Oke. Oke. Udah banyak nih ngobrol sama Bos L soal timnas, terus soal PSIS. Ini malah yang banyak PSIS tadi. Nggak timnas ini. Tapi menarik karena Ya. bagaimanapun juga PSIS adalah bagian dari timnas ya. Betul. Timnas juga bagian, tidak ada misalnya pemain timnas ada PSIS di situ nggak main di liga kan nggak mungkin juga ya. Ya harapannya
besok timnas bisa menang lawan Jepang dan selanjutnya Arab Saudi. menang juga lawan Arab Saudi atau setidaknya nggak kalah lah di 2 pertandingan kandang, sama PSIS bisa segera bangkit dan meraih kemenangan. Mari dukung bersama-sama timnas Indonesia dan PSIS Semarang. Sekian. Dulu kita akhiri. Yo Isayo. Yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Isayo. Yo.